Yang perlu diingat adalah pada saat membeli barang apapun itu, sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Halo semua, balik lagi di vlog channel Ibnu Satria Ahmad. Kali ini gue akan bahas mengenai otomotif untuk mobil LCGC. Jadi gue akan bahas keluaran dari Daihatsu, yaitu Sigra. Mobil ini adalah kedua kalinya dikeluarkan oleh si Daihatsu untuk mengakomodir harapan dari pengguna mobil murah. Jadi mobil LCGC ini ada di dua varian, pertama di 1000 cc dan 1200 cc dengan 3 silinder dan 4 silinder. Jadi horsepowernya itu bisa didapat di angka 88 horsepower. Ya cukup untuk bisa melaju dengan enak dan nyaman, bukan cepat sekali ya, karena tujuan untuk membeli mobil jangan lupa adalah untuk mengantar kalian dari satu titik ke titik lainnya supaya tercapai dengan selamat, aman, tidak hujanan, tidak kepanasan. Oke, first impression dari mobil Sigra ini menurut gue adalah ini di tengah-tengah antara mobil Ayla dan juga mobil Xenia. Jadi ini ada di tengah-tengah, lebih panjang dari Agya Ayla tapi lebih pendek daripada Xenia. Oke, ini ada tampilan mobilnya kalau lihat dari sisi depan. Oke. Kita lihat ada emblem dari eksterior depannya, kita akan bahas di sini. Dia emblemnya berbeda dengan mobil yang non LCGC. Dia berbentuk S sesuai dengan namanya Sigra. Dan di bodi depannya itu standarnya menggunakan fiber dan dia kisi-kisi untuk udaranya lebih lebar supaya bisa membantu sirkulasi udara si radiator. Oke, dari sisi lampunya juga sudah kelihatan lebih modern. Actionnya juga lebih futuristik, tidak jadul gitu ya, dan sudah ada fog lamp. Dan ini adalah tampilan untuk eksterior luar. Jadi untuk bodi eksterior ini di mobil Sigra ini sangat tipis, jadi ini mirip dengan si Agya atau di Ayla, ini sangat tipis. Jadi untuk peredam dari sisi pintu itu sangat kurang, jadi perlu ditambahkan lagi. Ini adalah tampilan eksterior untuk Sigra. Velgnya masih menggunakan velg kalem ukuran 14 dan pengeremannya masih belum ABS tapi sudah cakram. Ini adalah tampilan dari velg bagian belakang. Kelihatan tinggi kalau tidak diisi oleh penumpang, walaupun 7 penumpang bisa masuk. Kalau 7 orang itu orang dewasa dengan berat 80-90 kg, ini akan ambles. Jadi memang diakomodir untuk keluarga kecil yang punya anak kecil dan juga orang tuanya. Ini adalah tampilan kaca spionnya, dia belum otomatis, masih menggunakan manual. Lalu masuk ke talang airnya. Ini adalah talang air yang bawaan dari pabrikan. Dia udah support untuk talang air sampai dengan ke belakang. Ini adalah tampilan untuk ground clearance-nya. Ini ground clearance-nya juga cukup tinggi, jadi nggak khawatir dengan posisi tidur jika kapasitas penumpangnya tidak overweight. Ini adalah tampilan dari pintu kanan depan untuk driver. Jadi kalau materialnya ini plastik, ini ada pengaturan untuk jendela. Dia bisa naik tapi tidak otomatis. Ada fungsional, bisa digunakan untuk keempat pintu ya. Lalu ada pengunci ke semua pilar di pintu. Ada penampung barang kecil di sini, dan juga ada cup holder 1 2 3 dan juga ada speaker. Ya. Lalu di sininya itu ada blower, ada penampungan kecil lagi. Lalu di sini ada tombol untuk lampu fog lamp, ada penampungan lagi di bawah ternyata. Dan ini untuk kap mesin. Dan di depan juga ada tempat penyimpanan yang cukup lebar ya, di depan sebelah kiri penumpang yang bisa ditampung.
adalah tampilan dari setirnya. Jadi ini udah ditambahkan dengan lapisan lagi, standarnya seperti ini. Untuk yang tipe terendah tidak ada fungsional di kanan kiri di setirnya, dan untuk tipe terendah ini tidak adjustable ya, tidak tilt steering dan teleskop. Kisi-kisi AC hanya di depan, ini ada di pengemudi depan kanan, lalu di tengah satu, kiri, dan penumpang kiri. Ini adalah tampilan dari kilometernya, ada MID yang menandakan untuk bensin, jadi sudah digital. Ini juga ada penampilan Eco Mode, karena memang di mobil ini mobil LCGC, jadi Eco Mode ini berfungsi untuk menandakan mobil ini dalam kondisi yang berjalan di ekonomi atau yang boros. Jadi tergantung kalian menginjak pedalnya, semakin dalam pedal diinjak tentu ikon dari Eco Mode ini akan hilang. Ini adalah tampilan untuk audio, dia sudah double din ya, cukup menarik dan cukup fungsional di mobil yang kategorinya memang terjangkau di ekonomi masyarakat. Ini juga pengaturan untuk tombol dari suhu dalam ruangan untuk dinginnya. Ini ada blowernya, ini ada transmisi. Di transmisi ini dia menggunakan transmisi manual. Lalu di sini ada pengaturan untuk handbrake. Handbrake-nya ada di sebelah kiri. Yang uniknya memang di bawahnya ini dia tidak ada kosong, tidak ada gundukan, dia kosong, bisa dilintasi ke kanan dan ke kiri. Grab handnya ini cuma ada di sebelah kiri, di kanannya harus ditambahkan sendiri. Kalau di sebelah kirinya itu sudah ada. Oke, ini adalah tampilan headrest untuk yang mobil Segra. Dia menyatu headrestnya. Seperti yang saya ini 170 cm ini cukup pas di kepala, walaupun kurang berasa nyaman dan tidak bisa di adjustable, tidak bisa diubah. Di tampilan untuk pintu kedua itu ada pengunci, jadi ini bisa dikunci. Ini bermanfaat untuk yang punya anak kecil atau keluarga kecil supaya dia dari dalam tidak bisa membuka keluar, jadi pengaman untuk anak-anak yang kita taruh di bangku kedua atau bangku tiga. Ini ada tampilan pintu kanan penumpang di baris kedua, jadi ada cup holder, ada pengaturan untuk kaca, pengunci, dan juga untuk penyimpanan kecil, dan ada speaker di sini. Oke, pengaturannya sendiri untuk di baris kedua ini sudah paling maksimal ke belakang, jadi untuk kaki ya dia tidak menyentuh ke depan, jadi masih cukup sangat lebar. Hanya jika di belakang naik orang dewasa yang ukurannya 170 cm ini harus dikedepankan, lalu bangkunya di belakang sini, lalu bangku di sini dia harus lebih ditegakkan lagi. Ini adalah kursi baris ketiga yang tadi saya bilang kalau di depannya baris kedua ada orang dengan tinggi 170 cm maka dia akan terasa sempit. Tapi jika tidak dipergunakan, ini bisa dijadikan tempat untuk membawa barang, jadi dilipat modelnya. Ini ada tampilan dari bodi belakang kalau dibuka, dan ini kursi yang kita coba untuk lipat sehingga ada penampungan lebih dalam menampung barang. Di kanan kirinya itu ada penampung untuk cup holder dan penampungan barang untuk naruh barang di sini, dan spesial lebih luas pada saat dilipat kursinya. Jadi kalau nggak digunakan, di belakang bisa dilipat dan ini lebih luas, dan juga disediakan untuk jaring. Oke, ini adalah tampilan dari kap mesin. Dia sudah ada pelapis untuk panasnya, dan juga lihat dari sisi mobilnya dia sudah VVTi ya, walaupun belum dual VVTi, tapi dia sudah menggunakan teknologi yang modern. Nah, untuk yang masih nanya kemarin di beberapa pertanyaan mana lokasi untuk air wiper, di sini nih. Kalau di mobil Toyota dia ada ikonnya. Ini untuk air wiper bisa diisi ulang, dan ini untuk air reservoir untuk penyimpanan dari air radiator. Jadi di sini coolant berada. Nah, coolant ini jika berlebih dia akan keluar, jika kurang dia akan tersedot ke dalam radiator. Nah, jika radiator ini berlebih dia akan membuang kembali ke sisi reservoir. Ini untuk diolah dan disemprotkan ke dalam kisi-kisi di mobil ini supaya dia mendapatkan pendinginan.
Ini cocok juga dari pertanyaan temen yang disampaikan pada saat dia ingin membeli mobil. Dia punya budget 100 jutaan, lalu dia ingin membeli mobil apakah dengan sistem kredit aja atau dengan membeli cash. Jadi menurut gua membeli mobil itu disesuaikan dengan budget dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya untuk mengantarkan dari tempat satu ke tempat yang lain, tidak hujan dan tidak kepanasan, mobilnya irit dan tidak merepotkan, mobil baru gitu ya, menurut gua untuk Sigra ini cocok. Yang perlu diingat adalah pada saat membeli barang apapun itu, sesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan. Mobil ini cocok banget buat kalian yang ingin mengupgrade dari motor ke mobil atau keluarga kecil atau untuk berbisnis gitu ya. Ini cocok banget karena dengan harganya murah, dengannya irit gitu ya. LCGC ini irit, sudah VVT teknologinya, dan memang kekurangannya ada tapi tidak membuat performa atau kenyamanan mobil ini banyak berkurang. Sisi kekurangan itu masih bisa diperbaiki dan masih bisa ditambahkan baik dari eksterior maupun interior. Kalau kalian ada yang sama memiliki mobil ini, boleh komentar apa aja yang kalian rasakan selama menggunakan dan apa yang kalian harapkan di kedepannya ada atau ditambahkan di mobil LCGC. Itu review saya di mobil Sigra ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe.